praktekkan adalah pertolongan luka pertama, yang kedua gigitan serangga, yang ketiga pingsan, dan yang keempat adalah keracunan pestisida. Karena itu biasanya yang sering terjadi ya Pak ya. Atau aneh-aneh, aku nggak ngerti. Ada lagi ya Pak kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan kita? Pacet. Nah, pakai pacet itu makanya harus pakai APD lengkap ya, sepatu boot, baju sing panjang, celana panjang, Pak Bu. Berarti pinter pacetnya nggih. Oke, saiki kira-kira wis ada pandangan derek Pak Kadire Pak, menurut sampean sing wonge sukarela dengan senang hati ingin mengamalkan tenaga dan pikirannya untuk orang lain, karena jujur jenenge kader iki kadang ora nek duwite. Tapi yakinlah apa yang kita lakukan itu menjadi amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah akan menyatakannya ya. Yuk, kira-kira sopo sih Pak? Kalau saya gini Bu, kalau dari ujung sana saya bertanya dengan Mas Rudi. Ya. Dan dari ujung sini Haris. Nah, dari dua. Enggak sanggup ngopo Pak? Padet waktunya apa piye? Oh padet. Loh, kira-kira sopo Pak? Nek sing siji enggak sanggup aja dipaksa. Makanya nek dipaksa kok dhek enggak mau sukarela. Apa diajari aja tidak iso. Bayi biar ora iso apa Pak? Hah? Boleh angel waduh koyo lah itu gampang nambani uang malah gampang Pak. Justru tentang penang omah kuwi, Mas. Bisa gitu sama Triyono Bu, karena standby di rumah terus ya Bu. Sinten? Mas Triyono sama Mas Arjudi. Oke, Mas Triyono kali Mas Arjudi monggo kita praktek ning ngarep yuk. Ora tak suntik lho ora. Kan standby di rumah. Hah? Arjudi ya. Di sana sama tengah pas ini. Monggo Mas Triyono kali Mas Arjudi. Monggo maju. Ayo rene yuk. Maju Mas. Yakinlah oleh ilmu itu bermanfaat untuk diri kita. Ora aku ora nyuntik. Ora nggo jari suntik. Disontek apa? Enggak, iki. Hah? Nah, harapan kami kader-kader ini mampu mengerti tentang promosi kesehatan yang kelompok tani nggih. Piye iki? Aku lagi nanya apa ini? Aku mau wae, sementing apa namanya? Sing terutama adalah pengobatannya. Pengobat kayaknya wis padha ngerti nek dhewe lagi nyemprot jangan melawan arah angin. Kemudian APD, sarung tangan, baju lengkap dan juga sepatu bot itu untuk menghindari. Nah saiki enek kasus nyemprot wong iku mau teledor. Karena saya pernah melihat ya. Nyemprot itu nyambi Rokok. Nah itu kan saya yakin mereka itu tahu gitu loh. Nek obat ini berbahaya. Cuman karena mereka tidak menyadari, menganggap aku ini enggak mati, enggak keracunan, jadi mereka mengulangi lagi. Memang penyakit itu tidak langsung datang dalam sekejap ya. Apa yang kita minum, apa yang kita hirup itu biasanya akan 4 tahun atau 5 tahun yang akan mendatang itu akan meracuni tubuh kita. Nah, saiki misalkan terjadi kalau nyemprot, cara merokok ternyata mereka pingsan. Tindakan apa pertama kali yang bapak-bapak lakukan seurung digowoni puskesmas, karena harapan kita jangan sampai kita selip saiki. Karena keterlambatan waktu itu mempengaruhi nyawa orang. Jadi seperti kata setitik darah menyelamatkan nyawa. Jadi cepat lambatnya kita itu juga akan menyelamatkan nyawa. Ayo tindakannya opo.
karena mungkin loh menurut saya. Ya. Kan kalau jumroh pasti di sawah kan. Nah, istilahnya kita gotong dulu di tempat yang nyaman. Iya, itu prinsip kesehatan, betul sekali. Terus apa meneh? Kita prinsip kesehatan ada 3K, 3A. Aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Ibu mau sampai menggotong berarti aman lingkungan ya. Yuk, pertama diangkat DC, didekek neng tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman itu contohnya kayak apa? Apa ning panas-panasan? Apa ning banyu-banyuan? Apa ning piye? Iya nek di depan rumah, lah nek tengah sawah. Oh, nek ada duduknya nggih. Iya. Cara mangkatnya kira-kira enak sih ngerti enggak cara piye Pak? Jaluk tenaga praktek Pak. Enggak sing enteng kok. Cara makan juga pengaruh loh Pak. Jadi jangan sampai kita mangkat kok, mangkat juga dari salah untuk kapan. Untuk contoh pinjem bejo tadi untuk jalan. Emang bejo ya tadi kuat di bawah. Aduh ya betul. Ya kira-kira enak enggak? Sehingga tenaga sukarela go ngangkat pasien atau korban. Karena cara mengangkat juga nggak cuma angkat kok, enak teorinya. Apa Pak? Mau perlu siji ke pasien, siji meneh ngangkat. Bisa praktek bu bidane. Ngangkat piye kau nih. Ayo siji meneh Pak. Oh nggih. Lho misal sing arep pingsan dhisik sapa? Bapak ini. Aku tuh Orang nyapo, Enggak Pak, kita menemukan adalah pekerja petani itu pingsan di tengah sawah, nggak enak sing ngerti, kemudian enak sing ngerti siji nggo Pak, cara ngangkate kepiye Pak? Ngono oke, terus ngangkate lho Pak. Kalau biasa kan langsung diangkat gitu. Itu kalau kita sendirian ya. Terus didekek nih tempat. Yes, oke. Nah seterusnya itu kan pingsan. Orang pingsan itu biasanya karena apa Pak? Tidak sadarkan diri kan ya. Tidak sadarkan diri itu karena oksigen yang ke otak itu kurang. Setelah dilakukan apa sih namanya aman pasien ya di lingkungan, apa yang akan dilakukan pertama Pak? Belum bisa kalau saya tidak minum. Enggak, sampai kalau disek ben enak, aku ben ngerti Pak. Lingkungan disek. Pisan. Pisan. Ayo Pak, tindakannya sampai pertama kali piye? Ya iki wis diangkat. Pisan. Ayo tindakan pertama sampai piye? Turut. Jadi orang sadar lagi. Dia pakai topi, terus diapain? Topinya dilepas. Orang pingsan itu kan karena oksigen itu yang ke otak kurang ya, jadi kita harus menyadarkan. Satu, jangan pernah ngasih air minum pada orang pingsan. Ya, jangan pernah sekali-kali, karena yang kita takutkan dia kan nggak sadar, dia dipaksa masuk nanti larinya malah ke paru-paru, jadi emboli paru-paru, dia malah nggak bisa bernapas. Usahakan dibuka kita nih karena, tetapi sebelum itu adalah ya, yang kedua, yang pertama tadi udah mengangkat ke daerah aman.
Yang kedua adalah semua perlengkapan tubuh yang kira-kira mengganggu peredaran darah dan pernapasan di kendorke. Ya, iya sabuk dikendorke, nek mau nek aku baju double, bajunya dilepas, nganggo topi, topinya dilepas. Nah itu tujuannya untuk peredaran darah dan oksigen lancar. Nah itu pertama. Terus berusaha kalian bisa daging. Dan juga selain itu karo tetap jaluk pertolongan pertama, jaluk orang untuk dibawa ke pusat kesehatan, ya. Nah, kenapa kok harus di tempat aman dulu, harus disadarkan dulu peredaran pernapasan dan darahnya harus dilancarkan, jangan sampai terjadi obstruksi pernapasan, ya. Karena sering saya melihat orang pingsan itu dipakai sepatu, pakai obat cipangga, itu semua harus dilepas. Ya, itu pertolongan pertama orang pingsan. Nah, terus ternyata ini pingsannya karena keracunan tadi kita oksigen ya, obat-obatan kimia ya. Kalau dia sadar, oke, kita boleh beri susu atau air kelapa. Tetapi kalau cepat-cepat bawa di puskesmas, karena obat untuk menangkal racun itu nggak cuma air kelapa Pak, kita ada obatnya sendiri. Ya. Jangan pernah berpikir biyen aku pernah keracunan dengan banyu klapa mari. Tidak, itu tidak menyembuhkan 100%. Kita ada obatnya sendiri ya Pak ya. Ini hanya untuk pertolongan pertama. Ya. Ya tolong mau disampaikan. Nah, ini pertolongan pertama orang pingsan sudah selesai. Nah, terus selanjutnya adalah kecelakaan kepacul atau kena arit. Orang nek kain ya Pak yo. Kain sing gak kanggo. Apa Pak? Plastik. Bendera. Duh, minta maaf ya pada Pak Jokowi. Benderanya ada. Ya tinggal yang belum. Ngerti iki gunanya nggih apa Pak? Buntel. Fungsine buntel iku ben apa? Ben macet getiye. Nah ya prinsipnya misalkan dhewe kepacul atau kebacok arit pas kita ngarit. Coba misalkan iki kene kena arit, ayo aku pengen ngerti sampai nek ngene iki. Usahakan cepat mencari kain ya Pak ya, nek ora nek kain. Iki misalkan kene. Tengah-tengah misalnya. Nah, oke. Iku gunane mau nggih ngopo? Tujuane mampet ke gete. Jadi ojo wedi-wedi nek getihe muncul oke malah bingung. Nek ora nek kain cepet dicekel dep karo tangan dhisik sambil tangan sing lainnya golek kain nggih. Karena nek enggak dicekel dep ngene dhek terus mancung terus. Darah itu larang. Setetes ya belum tentu dia mangan sepiringnya dari setetes. Ya. Nah, dimanapun ya, intinya langsung hidup ya. Oh ya, biasanya juga ini apa sih alam-alam atau apa kayak juga iya boleh ya. Tetapi tetap intinya engkau ngayu meneh nih pusat kesehatan. Nah, itu tadi kecelakaan karena benda tajam. Terus saiki karena hewan ular atau serangga yang lain. Ayo, tindakan apa yang akan dilakukan? Misalnya sikil dipatok ulo. Ada sikil biar Duduk Pak, amit Pak, dia duduk nggih. Duduk banget. Nah, misalkan dipatok ulo mriki, apa yang akan dilakukan pertama? Ditali. Ning ngisore luka apa ning dhuwure luka?
Kenapa kok dadak ning dhuwure wong sing luka lho ning isor kok ning dhuwure? Hah? Ora jule ben ora. Arep munggah ning ndi to? Iya, betul sekali ya. Itu untuk mencegah racun atau bisa masuk ke seluruh tubuh, takutnya nanti masuk sampai ke jantung, dia akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Itu juga berbahaya ya Pak ya. Nah makanya inilah pertolongan pertama kecelakaan pada bekerja. Nek ndase mumet yo istirahat, ojo moyo-moyo. Apa meneh kira-kira? Biasanya cuma itu ya Pak ya yang sering terjadi ya. Oh iya, oke, kram. Kecetek kalau kram gitu nggih, kram. Saya juga pernah menemukan jening sawah penak-penak macul-macul bengok-bengok sikile lurus sikile aduh tolong ayo piye penanganane. Monggo Pak lingkuh meleh. Proses terjadinya kram itu karena apa? Otot kencang karena diri kerja itu seharusnya melakukan pemanasan dhisik. Ojo langsung macul ngebut. Ya ora kita mlaku-mlaku dhisik atau apa dhisik kerja. Jadi otot iki enek pemanasan. Ayo. Kan kepiye? Lurus ora kena ditekuk wong kram iku ya. Iya, direlekan. Kalau kita nek ning sawah nek dhewe nggawa es oke lah dine es. Tapi nek dhewe enggak nggawa es, kita luruskan, kita massage diulek. Nah, nggawa gula kopi berarti nggawa termos ya. Boleh air panas kae ora disiramke ya. Air panas kae dilebokke botol dikompreske ning daerah kram itu mau. Maksud dan tujuannya agar ototnya mengendor, gitu Pak nggih. Nah, terus kali diurut-urut. Nah, nek masalah kesleo, cik macul penak-penak mlaku sikile keblegong. Oke, kita luruskan, harus kita lurus tarik sing kesleo mau. Ya. Tapi kalau kesleo itu biasanya kalau salah penanganan malah jadi kecelakaan. Tetapi penanganan pertama tetap harus kita luruskan, kita tarik luruskan dulu. Ya, kita nggak boleh ngurut-ngurut sing lain-lainnya. Iku sing kesleo. Jadi harus diposisikan yang pas. Ya, pun. Enten meleh. Apa Mas Nika kira-kira? Nah, itu tadi adalah penanganan pertama yang sering kita jumpai di masyarakat dan di lapangan kerja. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Jadi kami minta himbauannya ya Bapak Pak Suradi nggih, yang terutama sing pengobatan, karena saya sering sekali melihat obat itu satu nggak pakai masker, ada juga yang merokok. Minta tolong bener itu untuk dihimbau ke masyarakatnya. Ya ampun, suwun. Oke, itu mau tindakan pertolongan pertama kecelakaan pada pekerja. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh tanya di sini. Kalau sekarang malu atau lali, nanti oleh calling ya, ya itu saja. Ada yang perlu dipertanyakan? Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa meminimaliskan kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan kita, sehingga kita bisa mencegah yang lebih fatal lagi ya. Nggak ada ya Pak ya? Kalau nggak ada kita tutup. Ada yang mau ditanya lagi Pak? Kalau tidak ada, di undangan saya bilang suruh bawa KTP ya Pak? Bawa semua KTP? Undangannya saya buka tadi loh Mbak. Tapi saya itu pakainya kemarin nanti. Nanti bukanya. Tidak bawa KTP? Ada yang mau, ada enggak? Absen udah semua? Absen udah semua.
Jadi hari ini kan selain ada materi, akan ada pengecekan kadar asam urat. Kan karena pekerja itu kan biasanya ya Mbak ya, pegelinung gitu. Jadi itu pengecekannya gratis dari kita. Jadi nanti sudah dari sini boleh ke ibu yang di belakang, nanti setor nama sama NIK. Kalau nggak bawa KTP, yang hafal nomor NIK-nya, kalau nggak hafal juga setor nama aja ke belakang, langsung apa namanya itu ambil, ada nasi, yang mau dibawa pulang boleh bawa pulang, yang mau makan di sini monggo. Untuk acara kita pada hari ini, acara intinya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapoktan Kampung Sukabumi. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dimengerti dengan baik dan bisa diterapkan apabila nanti ada kejadian yang tidak diinginkan. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.